Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab. Dan sebelum kita melanjutkan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala, kita akan terlebih dahulu melanjutkan penjelasan yang kemarin tentang kalimat fi manzilika, di dalam rumahmu. Nah, apabila kita perhatikan, maka fi manzilika, maka huruf lam itu di kasroh. Kenapa? Tidak lain karena kedahuluan huruf jar, yaitu fi. Aslinya adalah manziluka, tapi karena keduluan fi maka menjadi fi manzilika, di dalam rumahmu. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat beberapa keterangan berikut. Asalnya adalah manzilun, rumah. Kalau diberi alif lam maka menjadi al manzilu, tanwinnya hilang. Dan kalau masing-masing diberi huruf fi di depannya maka menjadi fi manzilin. Ya, tanwinnya tetap tapi dia dengan harokat kasroh, ya, kasroten, fi manzilin. Ya, ini kalau di nahwu posisinya dalam keadaan majrur. Dan kalau al manzilu diberi fi maka menjadi fil manzili. Ya. Maka ketika diawali dengan fi maka harokatnya berubah menjadi kasroh atau kasroten. Kalau ada alif lam maka kasroh saja, tapi kalau tidak ada alif lam maka tetap tanwin. Nah, kemudian kata manzilun kalau diberi huruf kaf tanwinnya hilang dan disambung dengan dhamir muttasil kaf, manziluka. Manziluka. Dan apabila diberi fi di depannya maka menjadi fi manzilika. Nah, maka di sini kita temukan perbedaan pada huruf lam. Manziluka karena tidak didahului oleh huruf jar, ya. Tapi kalau didahului huruf jar maka menjadi fi manzilika. Maka perubahan dari dhammah menjadi kasroh atau marfu menjadi majrur itu dikarenakan adanya huruf fi. Nah, adapun pada kata manzili itu kenapa kok lamnya di kasroh? Karena memang bersambung dengan huruf ya atau dhamir muttasil untuk kata ganti orang pertama. Oleh karena itu ketika ditambah huruf fi di depannya maka dia tetap fi manzili. Jadi yang atas itu memang berubah karena memang bersambung dengan huruf ya, dan begitu pula yang di bawah, ya, entah karena huruf fi-nya atau huruf ya-nya. Maka yang pada contoh ini tidak kelihatan, ya. Tapi kalau pada contoh yang atas ini maka kelihatan manziluka menjadi fi manzilika.
Adapun pada manzili dan fi manzili ini tidak kelihatan. Karena yang atas ini sejak awal sudah berubah menjadi kasroh karena memang bersambung dengan huruf ya. Dan kemudian hal ini kita temukan pada paragraf selanjutnya pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, ya. Mari kita baca beberapa kalimat yang setelahnya sekaligus diterjemahkan. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, hal laka misbahun, apakah engkau mempunyai lampu? Aina misbahuka, di manakah lampumu? Nah, di sini misbahun ditambah huruf kaf maka menjadi misbahuka, lampumu. Ahadza misbahuka, apakah ini adalah lampumu? Hal fi misbahika zaitun, apakah di dalam lampumu ada minyak? Nah, maka di sini kita lihat huruf ha yang sebelumnya dhammah menjadi kasroh, ya, karena kedahuluan huruf fi. Hal fi misbahika. Kalau sebelumnya misbahuka, tapi karena kedahuluan huruf jar menjadi fi misbahika. Hal fi misbahika zaitun, apakah di dalam lampumu ada minyak? Kemudian kalimat selanjutnya, ya Maryamu, wahai Maryam, anti tilmizatun, panjenengan adalah seorang murid atau siswi, ya, murid perempuan atau siswi atau santriwati. Laki kitabun wa kurrasatun ala maktabiki, panjenengan mempunyai buku dan buku tulis di atas mejamu, ya, maka maktabiki itu artinya dari maktabun ditambah kaf yang kasrah menjadi maktabuki, ya, maktabuki. Tapi karena keduluan huruf jar dan dalam kasus ini ala, ya, dalam contoh ini pakai ala sama huruf jarnya, maka menjadi ala maktabiki. Sebelumnya maktabuki menjadi maktabiki. Adzalika qalamuki, apakah itu adalah penamu? Nah, maka pada qalamuki mimnya tidak dikasroh karena tidak didahului oleh huruf jar, maka tetap dhammah. Hal fi haqibatiki mibratun, apakah di dalam tasmu ada orotan pensil? Nah, ada orotan atau kalau bahasa kita uncek gitu ya. Maka di situ kata haqibatun ditambah kaf menjadi haqibatuki. Tapi karena didahului oleh fa menjadi oleh fi, karena didahului oleh huruf jar fi maka menjadi fi haqibatiki. Semoga dengan contoh-contoh berikut menjadi lebih jelas. Dan pada kalimat-kalimat yang telah kita baca, kita temukan beberapa kata berikut, ya. Yang pertama, misbahuka, lampumu. Ketika dia dikasih fi maka menjadi fi misbahiki, di dalam lampumu. Juga maktabuki, mejamu. Kalau didahului oleh huruf ala, huruf jar ala, maka menjadi ala maktabiki. Dan kemudian kita juga temukan kata zaitun, yaitu minyak. Jadi lampu yang dimaksud dalam kitab tadi itu sepertinya minyak oplek, ya, semacam minyak oplek atau minyak lampu zaman dahulu, ya.
sepertinya lampu yang dimaksud dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah tadi itu lampu minyak ya, atau semacam lampu uplik yang bahan bakarnya tidak menggunakan listrik tapi menggunakan minyak. Maka dikatakan ya, fi misbahika, di dalam lampumu. Ya. Nah, adapun zaitun itu minyak, maksudnya bahan bakarnya. Maka pertanyaan hal fi misbahika zaitun, apakah di dalam lampumu ada minyak? Maksudnya lampu semacam lampu oplek atau yang selainnya yang menggunakan bahan bakar minyak. Nah, kata zaitun artinya minyak berbeda dengan zaitunun. Nah, kalau zaitunun ini pohon zaitun atau buah zaitun ya. Ada pohon itu yang namanya pohon olive ya. Kalau olive oil minyak zaitun. Nah, jadi agak-agak mirip tapi beda ya. Kalau zaitun itu minyak, bisa minyak yang lain ya. Bisa minyak bahan bakar atau minyak yang lainnya. Tapi kalau zaitunun itu olive ya. Olive itu ya itu loh apa, pohon zaitun gitu ya. Nah, adapun kalau kita katakan minyak zaitun, maka menjadi zaituz zaituni. Nah, zaitnya minyak, zaitunnya zaitun. Zaituz zaituni, minyak zaitun. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini yang dapat disampaikan. Dan apabila nanti masih ada yang kurang difahami, silahkan ditanyakan di grup yang ada. Tugas untuk halaqah kali ini sebagaimana biasa, tugas pertama dan kedua adalah menulis dan membaca, yaitu dari fi manzilika ya, kemudian sampai zaituz zaitun. Nah, insyaallah nggak banyak nggih, karena pendek-pendek. Kemudian membacanya seperti biasa disetorkan di grup. Kemudian tugas yang ketiga mengerjakan soal evaluasi halaqah ke-44 dan dikumpulkan di admin. Dan apabila ada benarnya dari apa yang disampaikan, maka hal itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan dari apa yang disampaikan, maka hal itu disebabkan karena kelalaian kami pribadi, mohon dimaafkan. Kita tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.